Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ana Nur Sofiana dari kelas 3A Tadris Matematika IAIN Salatiga, NIM 23070190003. Di sini saya akan menjelaskan materi pada mata kuliah Psikologi Pendidikan, dan di sini saya akan membahas dua materi. Materi yang pertama adalah belajar dan prinsip pembelajaran. Materi yang kedua adalah faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku yang mana perubahan itu dipicu oleh adanya pendidikan. Akan tetapi, perubahan yang akan diperoleh ini bukan hanya tentang pengetahuan, tetapi perubahan ini bisa meliputi dari perkembangan aspek psikologisnya, baik melalui tingkah laku, cara dia menghadapi orang lain, yang artinya belajar ini suatu proses yang akan menghasilkan kepribadian yang lebih baik dari sebelumnya. Setelah belajar, kita memasuki pembahasan dari prinsip pembelajaran. Prinsip pembelajaran ini adalah dasar atau anutan utama yang dipegang oleh seseorang dalam proses interaksi, baik dari pendidik ke peserta didik maupun sebaliknya, yang mana akan berpicu pada sumber belajar dan untuk mencapai tujuan kurikulum yang telah dibentuk sebelumnya. Seperti apa bentuk-bentuk dari prinsip-prinsip pembelajaran ini? Yang pertama adalah perhatian dan motivasi. Perhatian dan motivasi ini ditunjukkan oleh guru kepada anak didiknya. Akan tetapi, hal ini bisa menjadi berbeda ketika sang guru memberikan suatu perhatian kepada sejumlah anak khusus, tetapi tidak memberikan perhatian kepada anak yang lain. Nah, itu nantinya akan menghasilkan ketimpangan. Oleh karena itu, agar bisa mencapai prinsip pembelajaran yang memuaskan, maka perhatian dan motivasi dari seorang pendidik kepada peserta didik itu harus dilakukan secara adil, dilakukan secara bertahap. Ketika si A belum bisa melakukan sesuatu, tetapi si B bisa, maka kita bisa mendorong keduanya untuk bisa saling mengimbangi, dan juga kita bisa memberikan motivasi seperti itu. Nah, prinsip pembelajaran yang kedua adalah keaktifan. Keaktifan ini bisa diperoleh dari keduanya, jadi keaktifan guru dan juga keaktifan peserta didik. Nah, keaktifan guru atau pendidik ini adalah keaktifan ketika ia berada di dalam kelas, maka ia akan sepenuhnya memberikan pelajaran, dia akan memberikan pelajaran secara maksimal, sehingga ketika di dalam kelas dia tidak sibuk sendiri, misalkan tidak bermain HP seperti itu. Kemudian keaktifan dari peserta didik ini adalah keaktifan ketika ia memperoleh pelajaran dari guru, dan juga keaktifan saat berdiskusi maupun berinteraksi kepada sesama peserta didik atau kepada teman-temannya. Prinsip pembelajaran yang ketiga adalah keterlibatan langsung. Nah, keterlibatan langsung ini jadi antara keduanya itu harus dilakukan oleh individu itu sendiri, jadi tidak diwakilkan. Pengulangan ini artinya ketika sang peserta didik belum bisa memahami, maka sang guru dengan sabar akan memberikan pengulangan dan pengulangan sampai sang peserta didik ini bisa memahami materi yang disampaikan. Nah, misalkan ketika pendidik memberikan materi, kemudian setelahnya ada latihan soal. Dari latihan soal ini, kita bisa memberikan evaluasi. Jadi, peserta didik ini sudah mampu atau belum, artinya sudah bisa memahami atau belum dari materi yang disampaikan sebelumnya. Ketika nilainya belum sesuai dengan yang diharapkan, maka bisa diadakan remedi atau latihan soal ulang.
Sesuai prinsip pembelajaran tadi, yang pertama adalah perhatian dan motivasi. Perhatian dan motivasi ini agar bisa diterapkan dalam prinsip pembelajaran, maka pelakunya harus dari dua sisi. Jadi dari sisi pendidik dan juga dari sisi peserta didik. Jadi antara keduanya itu sama-sama memberikan peran penting agar bisa tercapai pembelajaran yang maksimal. Perhatian dan motivasi. Nah, implikasi prinsip perhatian dari peserta didik maupun pendidik. Yang pertama, prinsipnya implikasi bagi pendidik adalah melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran agar terwujud dalam perilaku dengan menggunakan metode bervariasi. Jadi dia tidak hanya menggunakan satu metode dalam memberikan pengajaran, jadi bisa menggunakan metode lain yang juga relevan terhadap materi itu. Nah, prinsip perhatian dan motivasi bagi peserta didik adalah peserta didik itu harus menyadari bahwa motivasi belajar yang ada pada dirinya harus dikembangkan secara terus-menerus agar ia mampu menguasai materi yang disampaikan oleh guru. Implikasi yang kedua adalah implikasi mengenai keaktifan. Keaktifan bagi peserta didik itu terbentuk ketika peserta didik itu misalkan ia kan aktif. Jadi ketika ia belum bisa mempelajari materi, ia akan aktif, aktif berdiskusi dengan teman-temannya, aktif menyampaikan pendapat, dan juga ketika ia belum bisa memecahkan masalah, maka ia bisa bertanya kepada gurunya. Dan poin penting dari keaktifan ini adalah ketika ia tidak bisa menemukan jawaban ketika sudah berdiskusi maupun kurang puas dengan penjelasan guru, maka ia bisa mencari sumber-sumber lain yang relevan dari materi yang ingin ia pahami. Kemudian implikasi keaktifan bagi pendidik adalah pendidik memberikan pengajaran yang tidak monoton. Jadi pendidikan yang bervariasi, mulai menggunakan multimedia agar bisa pembelajaran aktif dan juga memberikan tugas individu maupun kelompok. Yang ketiga adalah implikasi mengenai keterlibatan langsung dan juga berpengalaman. Implikasi ini yang harus diterapkan oleh peserta didik adalah peserta didik itu mengerjakan tugas-tugas yang diberikan dari sekolah sesuai dengan aturannya. Jadi tidak mepet-mepet deadline atau bahkan telat dari deadline yang ditentukan. Jadi sebelum deadline itu harus sudah dikumpulkan. Kemudian keterlibatan langsung bagi pendidik adalah merancang aktivitas pembelajaran. Jadi pembelajaran itu misalkan peserta didiknya itu dibagi ke dalam kelompok-kelompok. Kemudian setiap kelompok diberikan satu bahasan dan satu bahasan. Kemudian beberapa bahasan yang telah dibagikan tadi itu bisa saling disampaikan, kemudian bisa saling bertukar informasi. Kembali lagi ke diskusi. Jadi ini nanti hubungannya dengan prinsip pembelajaran pada poin keaktifan pada peserta didiknya. Prinsip implikasi dari poin selanjutnya yaitu pengulangan. Pengulangan ini misalkan bagi peserta didik adalah mengerjakan soal-soal latihan. Ketika ia sudah mampu menguasai satu soal, maka gimana caranya ia bisa mampu mengerjakan soal yang lain, ia mampu menyelesaikan persoalan yang lain, sehingga ilmu yang ia miliki, pengetahuan yang ia miliki akan terus bertingkat, akan terus bertambah. Demikian penjelasan mengenai belajar dan prinsip pembelajaran. Selanjutnya, memasuki materi yang kedua adalah faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar.
faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Di sini sudah terdapat kata hasil dan juga terdapat kata belajar. Dan kita membahas mengenai hasil belajar. Sebelum kita membahas tentang hasil belajar, tentu saja kita bahas dulu. Untuk kita bisa mendapatkan hasilnya, yang kita bahas tentu adalah belajarnya. Jadi, apa itu belajar? Oke, belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku individu untuk memperoleh pengetahuan dari suatu pembelajaran. Jadi, ketika ia memperoleh pembelajaran, dia akan menambah pengetahuan yang sebelumnya ia tidak tahu, dan setelah ia mendapatkan pembelajaran itu, maka ia akan menjadi tahu. Dan tadi dikatakan kalau ini adalah suatu proses perubahan, sedangkan di sini adalah yang kita maksud perubahan ke arah yang lebih baik lagi dari adanya belajar itu. Untuk itu, ketika kita sudah belajar, tentu kita akan melihat hasil belajar. Jadi, apa saja yang kita peroleh dari adanya pembelajaran itu. Selanjutnya adalah hasil belajar. Apa itu hasil belajar? Hasil belajar merupakan bagian yang tak terpisahkan dari adanya interaksi, proses, serta evaluasi. Nah, ketiganya ini saling berhubungan, di mana interaksi yang dimaksud adalah interaksi yang terjadi antara guru dengan siswa. Kemudian, dalam interaksi itu akan terdapat proses pembelajaran. Setelah terdapat interaksi dan proses pembelajaran, maka akan memasuki tahap yang ketiga, yaitu evaluasi atau hasil akhir dari adanya pembelajaran itu. Dan tiga hal ini adalah hal yang mencakup pada hasil belajar itu. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Faktor yang pertama adalah faktor lingkungan. Jadi, lingkungan sangat berperan penting dalam proses pembelajaran setiap peserta didik. Yang pertama adalah lingkungan alami. Lingkungan alami adalah lingkungan tempat tinggal anak atau di mana anak itu hidup, serta ia berusaha di dalamnya untuk memperbaiki kehidupannya dengan cara belajar itu. Tentu saja, tempat tinggalnya akan mempengaruhi hasil belajar yang ia miliki nantinya. Mengapa demikian? Karena ketika ia tinggal di lingkungan yang anggap saja perkotaan yang sangat ramai, maka ia akan kesulitan untuk berkonsentrasi terhadap apa yang ingin ia pelajari. Nah, untuk itu perlu adanya kesadaran untuk kita mencari tempat yang nyaman untuk belajar agar kita bisa mendapatkan hasil belajar yang memuaskan. Lingkungan yang kedua adalah lingkungan sosial budaya. Sebagaimana manusia adalah makhluk sosial, tentu saja kita hidup di lingkungan sosial budaya. Lingkungan sosial budaya yang dimaksud di sini adalah lingkungan ketika ia berinteraksi baik kepada orang lain. Orang lain itu mencakup guru dan juga kepada temannya. Dan bagaimana ia berinteraksi itu juga akan mempengaruhi hasil belajar yang ingin ia capai. Karena ketika ia berhubungan baik dengan teman-temannya, berhubungan baik dengan guru-gurunya, maka ia tidak memiliki beban. Ia akan senantiasa fokus terhadap apa yang ingin ia capai, terutama hasil belajar yang memuaskan. Faktor yang selanjutnya adalah faktor instrumental. Apa saja faktor ini? Yang pertama adalah kurikulum. Kurikulum adalah a plan for learning atau rencana pembelajaran. Jadi, faktor dari kurikulum ini merupakan suatu faktor yang berperan penting terhadap hasil belajar. Ketika kurikulumnya sesuai dengan apa yang harus diterapkan dan
perencanaan itu dilaksanakan sebaik-baiknya dan metode yang digunakan untuk memberikan pengajaran adalah kurikulum yang tepat, maka nanti itu juga akan membuat hasil belajarnya lebih baik. Kemudian, faktor instrumental yang kedua adalah program. Jadi, kualitas program yang dirancang dari suatu sekolah itu juga akan mempengaruhi faktor-faktor dari hasil belajar ini. Jadi, keberhasilan pendidikan itu sangat tergantung dengan program yang dirancang pada suatu sekolah. Instrumental yang ketiga adalah sarana dan fasilitas. Sarana merupakan suatu faktor yang sangat signifikan dalam suatu proses pembelajaran, karena ketika sarana dan prasarana dalam suatu sekolah itu memadai, maka peserta didik akan terbantu dalam mengembangkan minat, bakat, serta potensi yang ia miliki ketika sarana dan prasarana itu memadai. Contohnya misalkan suatu sekolahan memiliki perpustakaan yang sangat baik, memiliki buku-buku yang lengkap, maka itu akan berbeda dengan sekolahan yang memiliki perpustakaan tetapi buku-buku yang tersedia itu hanya sangat minim dan juga terkadang tidak memenuhi untuk suatu pembelajaran. Misalkan jumlah bukunya saja tidak cukup untuk memfasilitasi semua anak. Kemudian yang keempat adalah guru. Nah, guru kalau hanya jadi setiap anak itu kan dalam sekolah itu butuh guru. Ketika anak dididik tetapi tanpa guru, maka kegiatan belajar mengajar di sekolah tentu saja tidak akan terlaksana. Faktor yang ketiga adalah faktor kondisi fisiologis. Di sini hubungannya adalah pada anak didiknya. Ketika yang pertama adalah keadaan fisik. Jadi orang yang keadaan jasmaninya segar, sehat, itu akan berbeda dengan anak yang berkebutuhan khusus. Dan faktor fisiologis yang kedua adalah kondisi panca indera. Ketika panca indera semuanya bisa memenuhi untuk melakukan pembelajaran, dalam artian panca inderanya yang dimiliki adalah sempurna, maka hasil yang akan diperoleh itu justru akan lebih baik daripada anak didik yang misalkan panca inderanya tidak memenuhi. Kemudian, selain faktor fisiologis, di sini juga ada faktor psikologis. Nah, psikologis itu berasal dari diri sendiri. Yang pertama adalah minat. Jadi, ketika suatu anak itu minat terhadap pelajaran itu, maka ia akan termotivasi untuk mempelajari apa yang ia sukai. Jadi, sebelum dia belajar, ketika ia sudah suka, maka hasilnya tentu saja akan sangat baik. Yang kedua, kecerdasan. Kita harus tahu bahwa setiap anak itu memiliki kecerdasan yang berbeda-beda. Tidak selalu anak dipandang cerdas ketika ia pandai matematika, padahal belum tentu. Jadi, kecerdasan itu kita sebagai mana harus mengetahui bahwa kecerdasan tidak hanya dalam satu bidang tertentu. Jadi, satu bidang tertentu bukan merupakan tolak ukur dari kecerdasan seseorang, karena kecerdasan itu dimiliki oleh masing-masing anak dan juga berbeda tiap masing-masing individu. Alhamdulillah, kita sudah menyelesaikan 2 materi ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.